Pemirsa, apa yang menyebabkan positif COVID-19 terus bertambah? Kapan Indonesia akan mencapai puncaknya? Kemudian kurvanya landai? Kami akan bahas bersama pakar matematika Universitas Padjadjaran Yuyun Hidayat dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga Windu Purnomo. Saya ke Dr. Windu terlebih dahulu. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak. Dokter, kalau misalnya melihat seperti ini, kurva menanjak 2 hari lalu sempat mencapai angka 1.000 dan juga 1.200. Hari ini kembali turun di 900. Kalau dilihat dari kurvanya Indonesia yang naik turun tidak jelas, seperti apa dokter melihatnya, apalagi saat ini PSBB sudah mulai dilonggarkan. Kira-kira kapan puncaknya, ataukah kurva akan terus tidak jelas seperti ini? Ya, jadi kalau ada penambahan kasus baru setiap hari, apalagi sebesar 900, 1.000 per hari, itu menunjukkan bahwa memang penularan di masyarakat sangat besar. Ya, tetapi begini, kita melihat tiba-tiba melonjak tinggi, ya, itu salah satu komponennya adalah bahwa memang kita berhasil membongkar lebih banyak kasus. Karena apa? Karena ada memang dalam 2-3 minggu terakhir ini memang ada testing yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kita dulu ya antara 3 bulan 2 bulan yang lalu kita agak lengah, ya, yaitu jumlah testing sangat kecil, ya, sehingga kasusnya kelihatan kecil gitu, ya. Tiba-tiba sekarang kita jauh lebih tinggi daripada dulu, itu karena ada testing yang lebih masif, tetapi itu belum ideal, ya. Jadi artinya ini kita masih sekitar 0,2% dari jumlah penduduk itu kita berhasil membongkar. Padahal kalau kita mau disebut memadai testingnya, jadi testingnya ideal itu harus minimal antara 1,5 sampai 2% penduduk, ya. Nah, jadi artinya jelas bahwa masih ada penularan yang besar, tetapi kita tidak cukup hanya melihat dari jumlah kasus tambahan per hari secara absolut. Kita harus mengukur yang namanya tingkat penularan, ya, yaitu RT, ya. Kemudian ada ukuran lain, misalnya attack rate, ya. Attack rate itu kalau kita melihat, ya, jadi contohnya seperti hari ini, kalau jumlah absolut Jawa Timur misalnya menduduki nomor 2, ya, setelah DKI. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari attack rate-nya, attack rate itu adalah ukuran untuk menunjukkan berapa besar risiko penduduk di suatu tempat untuk tertular, untuk terinfeksi. Sebetulnya Jawa Timur itu nomor 11, gitu ya, nomor 11. Ada 10 provinsi lain yang jauh lebih buruk daripada Jawa Timur kalau kita melihat tingkat risiko itu. Tapi DKI tetap nomor 1, gitu. Angka absolutnya nomor 1, attack rate-nya nomor 1. Ya, tapi di atas Jawa Timur masih ada yang lebih buruk, ya, masih ada Maluku Utara, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, ya, dan beberapa provinsi yang lain. Ya, jadi itu yang menunjukkan itu, ya, dan memang bahwa penularan masih banyak terjadi sehingga kasus terus meningkat, itu artinya memang kita sebetulnya tidak aman, ya, saat ini belum aman, ya, karena angka penularannya sendiri, ya, saya tidak tahu angka nasional, ya. Okay. Nasional karena apa? Karena nasional kita tidak punya kurva epidemiologi. Pak Windu, berarti kalau yang Anda katakan Jawa Timur sebenarnya masih di posisi 11 provinsi di bawah lainnya, itu berarti provinsi lainnya belum terdata secara efektif, ya, Pak, ya, penyebarannya? Betul sekali. Ya. Apa saja evaluasi yang Anda lihat, Pak? Nah, jadi begini. Jadi seharusnya, ya, kan kita itu tadi dari attack rate. Belum lagi dari yang namanya RT, ya. RT itu adalah bilangan reproduksi efektif, ya. Itu menunjukkan tingkat penularan. Satu orang itu bisa nulari berapa orang. Jawa Timur maupun DKI misalnya, itu sebetulnya masih sangat tidak aman, ya. Ya, katakan saya ngomong Jawa Timur saja. Jawa Timur itu masih 1,2 sampai hari ini, ya. Jadi 1,2 itu artinya masih menulari terus, artinya penularannya lebih tinggi, ya. Jadi artinya masih akan ada wabah. Target kita adalah RT harus kurang dari 1. Ya, jadi kurang dari 1 dan itu konsisten. Minimal 14 hari berturut-turut, ya, itu harus kurang dari 1. Sehingga kita sebut, kita terkendali nih. Kalau terkendali, oke, kita bisa siap masuk ke new normal life. Nah, jadi
Artinya begini loh ya, ini kan banyak tempat termasuk Surabaya ya, Surabaya Raya lah ya. Itu belum aman tetapi sudah berani melonggarkan ya. Artinya masuk ke masa transisi. Ya. Dan masyarakat euforia itu ya, sudah pada meludak ke mall, ke kafe-kafe. Dan itu kan membahayakan, berisiko tinggi untuk bisa terjadi gelombang penularan baru. Nah, itu yang harusnya kita cegah ya melalui kebijakan gitu. Baik, Nah, itu, Dr. Mbak. Windu, saat ini Yeah. Indonesia tengah memasuki masa transisi menuju new normal. Dengan new normal berarti masyarakat yang berada di garda depan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sudah siapkah masyarakat Indonesia untuk menuju new normal itu dan mereka harus bertanggung jawab untuk melandaikan kurva ini? Nah, gini, kan sekarang kan kebanyakan daerah sudah melakukan pelonggaran-pelonggaran ya, apa yang disebut PSBB transisi, atau kalau di Jawa Timur memasuki masa transisi. Jadi ini artinya kembali ke individu kita masing-masing ya. Kita bagaimana menjaga agar penularan tidak terjadi. Yaitu apa? Kita harus mengendalikan diri ya dalam rangka untuk mematuhi mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita harus mampu itu melakukan masing-masing masyarakat. Kenapa? Karena ini sudah dilonggarkan gitu. Nah, tetapi tentu tidak cukup ya kalau masyarakat sendiri misalnya diminta untuk pakai masker ya untuk social distancing. Kalau tidak ada katakanlah regulasi yang membuat mereka ini patuh ya, karena kalau kita menunggu dari kesadaran saja tidak efektif. Harus seperti apa sih, Dokter? Harus seperti apa sih diaturnya masyarakat Indonesia ini? Regulasi itu artinya peraturan, entah itu namanya peraturan daerah, peraturan wali kota, peraturan bupati, peraturan gubernur ya, yang betul-betul di dalam peraturan itu ada sanksi. Sanksi tentu bukan pidana ya, tapi sanksi administratif, sanksi denda dan sebagainya yang membuat orang itu patuh. Ya. Baik. Jadi jangan seperti sekarang yang belum ada sanksi, tetapi saya mendengar ya bahwa pemerintah Kota Surabaya ini sedang merancang ya, entah itu sebuah perwali ya dan dan perda yang mengatur itu. Oke. Baik. Ya, Pak Windu, kita juga sudah bergabung ini bersama Pak Yuyun Hidayat, pakar matematika Universitas Pajajaran. Pak Yuyun, kalau melihat data yang sudah masuk 3 hari terakhir ini menunjukkan angka yang cukup tinggi pasien positif COVID-19 di Indonesia. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ada hitungan baru mengenai ini? Jelas ada ya. Saya menggunakan model autoregresif dan model autoregresif ini sangat cocok untuk menggambarkan human behavior. Ya, karena autoregresif berarti kita mempelajari data masa lalu sangat berpengaruh ke yang sekarang ini. Jadi sangat human nature ya. Artinya autoregresif itu mengasumsikan bahwa susah sekali mengubah habit orang. Nah, dari sana saya menghitungnya. Dan hitungan saya yang baru itu untuk prediksi total case minggu ini ya, sampai dengan minggu ini hari Sabtu, itu dari 34.344 sampai 37.626 itu untuk total case. Jadi angkanya masih akan merangkak naik nih ya. Nah, tapi yang saya khawatirkan sebetulnya adalah dari total case itu prediksi mengenai active case ya. Karena active case itu kan menunjukkan berapa jumlah orang yang dirawat. Dan ini strategis bagi pemerintah karena jika active case ini dikaitkan dengan kapasitas bed di rumah sakit, itu akan menunjukkan apakah pada suatu titik akan terjadi over capacity dan yang dikhawatirkan rumah sakit sudah tidak bisa lagi menerima pasien COVID. Itu yang nightmare buat saya gitu. Kalau hitungannya kapan Pak puncak dari pasien positif corona di Indonesia? Kita tidak tertarik memprediksi puncak. Karena justru yang harus diprediksi adalah yang urgent important ya, yang di depan mata ini gitu ya. Artinya justru saya meramalkan setiap minggu untuk 2 minggu ke depan paling jauh visibility-nya, sehingga
kita bisa membuat antisipasi prevensi, jangan sampai ada pasien yang ditolak karena prediksi aktif kita melampaui kapasitas bed di hospital di Indonesia. Itu, Pak. Baik, Pak Yuyun, kalau misalnya dilihat dari kurva penambahan kasus positif harian di Indonesia itu bisa dibilang naik turun, tidak jelas kapan, kadang-kadang landai selama beberapa hari kemudian naik tajam. Kalau misalnya dilihat dari kurvanya itu, di Indonesia berarti tidak akan ada puncak atau tidak akan ada melandai, ya akan terus seperti itu, tidak jelas atau bagaimana? Tentu akan ada akhirnya ya, tapi saya tidak concern di memprediksi puncak ya. Tapi kalau mengamati dari sampai 2 minggu ke depan, itu terlihat 2 minggu ke depan ini masih akan menaik terus ya. Jadi tadi dikemukakan ya bahwa misalnya kriteria dari Bappenas ya, bahwa jika ada new case 2 minggu berturut-turut atau 2 periode berturut-turut itu menurun, maka itu dijadikan sebagai dasar untuk relaxing dari PSBB ya. Okay. Nah, menurut model yang saya kaji di sini dengan akurasi yang terjaga, itu justru bisa saja terjadi penurunan di dua periode berturut-turut, padahal pada periode ketiganya bisa naik lagi itu. Kan tentunya Bappenas berharap kalau terjadi penurunan 2 periode berturut-turut itu diharapkan selanjutnya akan menurun. Tapi kalau menurut prediksi model saya, itu ternyata pada periode ketiga masih bisa terjadi naik kembali, walaupun terjadi penurunan 2 periode berturut-turut. Berarti kalau berdasarkan hitung-hitungannya, kira-kira kapan ini Indonesia bisa untuk melonggarkan, walaupun saat ini belum siap dilonggarkan, tetap dilonggarkan? Ya, nah saya hanya bisa mengetahuinya dari visibility 2 minggu ke depan, Bu. 2 minggu ke depan masih belum siap sebenarnya, Pak? Belum siap, 2 minggu ke depan belum siap. Gitu aja kalau saya. Dan itu saya concernnya, misinya adalah jangan sampai ada orang yang ditolak, yang sakit gitu, yang diklaim positif. Kalau hitung-hitungannya kira-kira 2 minggu ke depan kasus nyampe berapa, Pak? 2 minggu ke depan pertambahan. Saya prediksi di sini, sebentar ya, total case saya itu ada di 38.000 sampai 45.501 orang. Itu 2 minggu ke depan. Baik, dengan pertambahan per hari mungkin ada peningkatan, Pak, mengingat kemarin sempat di angka tertinggi yaitu penambahan 1.214 orang per hari. Nah, kita tidak tertarik data harian ya, karena data harian itu kita tahu itu sangat administratif, bergantung pada kinerja lab ya. Sehingga kita agregasikan data harian itu ke dalam weekly ya. Sehingga karena kita berharap data mingguan itu jadi sudah menyelesaikan masalah-masalah administrasi ya. Lab 1 sudah selesai, lab 2 sudah selesai, jadi bisa sudah terkumpul. Jadi kita weekly sifatnya itu. Dan menurut prediksi weekly kita, itu akan masih terus sampai 2 minggu ke depan ini. Baik. Akan masif sampai 2 minggu ke depan. Saya kembali ke Dr. Windu. Dr. Windu, kalau misalnya dilihat sekarang banyak kejadian, banyak masyarakat mengambil paksa jenazah suspek corona ataupun yang sudah positif corona, kemudian banyak pedagang pasar yang menolak di rapid test, bahkan mengusir petugas yang akan merapid test mereka. Melihat dari behavior masyarakat seperti itu, tanggapan Anda seperti apa? Dan bagaimana caranya untuk membiasakan masyarakat Indonesia untuk ikut sama-sama nih kita menurunkan kurva positif corona? Ya, jadi itu persoalan komunikasi publik sebetulnya ya, komunikasi publik antara pemerintah daerah, ya pusat, pemerintah daerah dengan warga, dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sebetulnya mereka mempunyai paradigma persepsi yang berbeda-beda ya lah. Itu kan karena mereka tidak mengerti ya. Mereka tidak mengerti, risikonya tidak mengerti ya. Jadi artinya ini persoalan komunikasi publik. Jadi teman-teman di pemerintah baik daerah ya, kabupaten, kota maupun provinsi dan pemerintah pusat itu betul-betul harus menggalakkan ya. Jadi meningkatkan komunikasi publiknya kepada warga ya. Jadi melalui berbagai macam cara ya. Jadi ini persoalan itu. Nah, jadi masyarakat itu kan memang ya karena ini kan ini sebuah kejadian yang katakanlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi sesuatu yang baru lah gitu ya. Sehingga masyarakat itu
nggak ngerti gitu loh ya, bahwa kalau dia ngambil jenazah itu apa konsekuensinya dan sebagainya. Ya jadi itu, dan kedua tentu harus ada ya tadi regulasi tadi ya, diregulasi. Jadi artinya ancaman dalam bentuk denda atau dalam bentuk sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran semacam itu gitu. Jadi kalau tidak ada hanya teguran, himbauan, peringatan. Jadi harus ada penegakan begitu ya Pak Windu ya. Baik. Baik Pak Windu dan juga Pak Yuyun, kita ada informasi jumlah pasien positif COVID. Baik, saya kembali ke Pak Yuyun. Pak Yuyun, selama 3-4 bulan terakhir sejak kasus positif COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, sudah beragam kebijakan diterapkan yang terus berubah-ubah hampir setiap hari. Sejauh ini apa sih Pak Yuyun kebijakan yang paling efektif yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan angka ini? Oke, sebelum jauh sana ya, tadi kan saya bilang prediksi saya sampai minggu ini sampai dengan 13 Juni adalah 34.000 sampai 37.000. Pengumuman hari ini masuk di 35.000 ya. Itu sudah masuk dalam range prediksi saya. Ya. Jadi ini harus hati-hati nih. Saya sedih kalau ramalan saya benar sebetulnya karena angkanya naik terus gitu. Nah, kalau saya lihat sih PSBB nggak ngepek ya. Ya. Karena tadi ya, perilaku manusia itu highly regresif, artinya susah berubah ya. Jadi itu sebabnya bagi saya PSBB nggak berpengaruh. Buktinya apa? Ya angkanya naik terus kok. Iya betul. Ya. Jadi tidak ada satupun kebijakan yang efektif untuk mengerem ini. Apalagi kalau lihat prediksi saya, week 1 aja sampai 13 Juni itu akan capai 37.000. Dan untuk week 2 sampai dengan 20 Juni itu di 38 ribuan. Ya. Kan susah mengubah habit, kalau sudah biasa keluar dari rumah ya susah, dia disuruh diam di rumah. Jadi model autoregresif saya itu memang sangat human nature, sangat pas gitu di sini. Gitu Mbak. Baik, ini termasuk dengan yang dikatakan Dr. Windu tadi, dengan adanya provinsi-provinsi yang jumlah tesnya belum begitu efektif begitu ya Pak? Nah, apalagi ini kan yang kita kaji sekarang itu kan yang diumumkan pemerintah itu kan confirm ya. Berarti yang confirm itu yang dites. Sedangkan yang di luar yang belum dites, yang unconfirm itu masih banyak. Gitu loh. Baik. Pak Windu, kekhawatiran Pak Yuyun mengenai ketersediaan bed, apakah memang sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan bed ini di Indonesia, Pak Windu? Bukan tanda-tanda, sudah terjadi. Sudah terjadi? Di Surabaya itu sudah terjadi over capacity. Jadi sekarang contoh satu rumah sakit saja, ya. Kita nggak usah rumah sakit lain. Yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, yaitu rumah sakit tipe A rujukan rumah sakit besar rujukan dari Indonesia Timur, ya. Itu sekarang bednya sudah, jadi bed yang dimasukkan bed isolasi, ya. Baik isolasi tanpa tekanan negatif maupun yang bertekanan negatif. Nah, jadi sekarang ini, hari-hari ini itu sudah kalau tidak salah sekitar 20 pasien itu tidak bisa mendapat, padahal pasien ini adalah pasien yang positif ya, terkonfirmasi positif ya, dengan gejala sedang sampai berat, dia tidak bisa masuk rumah sakit. Nggak bisa. Padahal dia butuh bed. Kenapa? Karena bed di rumah sakit sudah terpakai semua dan itu sudah melebihi batas sesungguhnya. Sehingga apa yang terjadi? Kemungkinan nanti mereka tidak bisa dirawat, maka risiko untuk kematian juga makin tinggi. Surabaya itu kematiannya 8,7% ya. Wow. Baik. Tinggi, lebih tinggi daripada angka nasional. Nasional itu sudah 5,7 lah sekarang persen. Baik, ya? terima kasih. Baik, terima kasih Pak Windu, terima kasih juga Pak Yuyun. Semoga sesegera mungkin pemerintah Indonesia menemukan kebijakan yang efektif yang kemudian bisa menekan angka pertambahan kasus positif corona. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.